Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai, salam jumpa sahabat, bersama saya Andriani yang akan menyampaikan rangkuman berita pilihan yang dikemas di Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Jumat 30 Oktober 2020. Informasi pertama dari Ninda Alivia, Persada FM. Diyakini kasus demam berdarah menurun, Dinkes Kabupaten Blitar tetap minta masyarakat waspada. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Krisnayekti mengatakan hingga saat ini kasus demam berdarah di Kabupaten Blitar mencapai 190 orang. Satu di antaranya meninggal dunia. Mayoritas penderita merupakan usia produktif. Dengan jumlah itu diyakini selama tahun 2020 kasus demam berdarah bisa menurun. Sebab sepanjang tahun 2019 kasusnya mencapai 650 lebih. Meski demikian, Krisna tetap meminta masyarakat untuk waspada sejak dini, mengingat saat ini memasuki musim penghujan. Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN harus ditingkatkan agar tidak ada tempat perindukan nyamuk. Di sisi lain, Dinkes akan tetap melakukan upaya, satu di antaranya adalah fogging. Jangan sampai di sekeliling kita itu banyak perindukan nyamuk karena musim penghujan telah tiba. Sehingga di sekeliling kita itu kalau banyak nyamuk berarti kita harus waspada. Krisna menambahkan meski saat ini masyarakat sedang menghadapi wabah virus corona, namun kasus demam berdarah tidak boleh dilupakan, sehingga antisipasi dini harus tetap dilakukan oleh masyarakat. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Ada Billy Patopoyi, Suara Sidoarjo, mengabarkan Satlantas Polresta Sidoarjo berikan hipnoterapi pada pelanggar operasi zebra Semeru. Sahabat, Satlantas Polresta Sidoarjo menggelar operasi Zebra Semeru 2020. Warga yang terjaring operasi diberikan pilihan sanksi berupa sanksi denda dan juga sanksi hipnoterapi yang dilaksanakan di pos terapi checkpoint Paseban depan Pendopo Delta Wibawa. Seperti disampaikan Kompol Eko Iskandar, Kasatlantas Polresta Sidoarjo saat ditemui pada Rabu 28 September. Sanksi ini bertujuan menanamkan kesadaran berlalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan. Operasi Zebra tahun ini hanya 20% itu penindakan secara tilang. Yang 40%-nya preventif, kemudian 40%-nya preventif. Nah, jadi ini momentumnya kita ambil, ini untuk menimbulkan kesadaran masyarakat ini secara dari alam bawah sadar maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian yang paling penting ini adalah untuk mematuhi protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Operasi Zebra Semeru sendiri mulai dilaksanakan pada Senin 26 Oktober. Di hari pertama, terdapat 60 pelanggar yang diberikan sanksi berupa hipnoterapi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Rere Suara Madiun menyampaikan Pemkot Madiun launching Perpoma guna membantu mengawasi pembangunan di Kota Madiun. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ataupun organisasi masyarakat memiliki peran tersendiri di tengah tatanan kehidupan bernegara. Selain itu, LSM juga memiliki peran sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Wali Kota Madiun Maidi tak menampik jika di Kota Madiun terdapat LSM ataupun organisasi masyarakat tersebut. Wali Kota memberikan lampu hijau bagi LSM ataupun organisasi masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya sebagai mitra pemerintah, dengan harapan bisa membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Saat menghadiri Forum Pembangunan Masyarakat Kota Madiun atau Forpema Rabu 21 Oktober kemarin, Wali Kota menyampaikan adanya Forpema bertujuan untuk melengkapi dan menjadi wadah penjaring aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, sehingga seluruh saran dan masukan dapat ditampung sebagai upaya mendukung pembangunan agar dapat berjalan optimal. Informasi berikutnya ada Akbar Viana dari Blambangan FM. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas berharap simulasi pembelajaran tatap muka berjalan maksimal. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menggelar video conference bersama 131 kepala sekolah SMA sederajat. Pertemuan virtual tersebut membahas terkait rencana uji coba pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilaksanakan 2 November mendatang. Bupati Anas mengatakan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan di sekolah, perlu adanya simulasi terlebih dahulu. Anas menilai bahwa risiko penularan COVID-19 tidak hanya di sekolah, namun di saat perjalanan pulang pergi siswa ke sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka tidak menyebabkan klaster penularan baru COVID-19 di Banyuwangi.
Banyuwangi. Anas menjelaskan selain pencegahan tertularnya virus corona berfokus di kelas dan perjalanan ke sekolah, aktivitas siswa di kantin sekolah juga harus diwaspadai. Maka dari itu setiap sekolah harus sangat berhati-hati terhadap segala potensi penularan COVID-19. Kalau memang nanti bisa UKIS bagaimana SOP jalan, tapi kalau kira-kira jadi mungkin kita istilahkan dulu simulasi dulu ini. Kalau nanti kira-kira ini membahayakan, kan kita tidak mungkin teruskan Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala SMK ini, SMA 1 ini. Karena kalau kira-kira membahayakan kesehatan buat kita, buat anak-anak kita, ya kita evaluasi kira-kira. Anas menambahkan pihak sekolah juga harus melakukan screening kesehatan yang ketat kepada siswa yang akan mengikuti kegiatan belajar tatap muka, apalagi sekolah yang membuka asrama siswa. Maka dari itu pihaknya berharap agar sekolah menggelar simulasi dan mengevaluasi terlebih dahulu untuk memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka aman bagi siswa dan guru. Akbar Wiana melaporkan. Dari Irsal Nganjuk ada Agustin Merdikawati. Polres siapkan 8 pos pantau long weekend. Antisipasi kepadatan arus lalu lintas saat libur panjang atau long weekend. Satlantas Polres Nganjuk mendirikan pos pantau. Total ada 8 pos yang digunakan untuk pengawasan mulai kemarin pada hari Minggu 1 November 2020. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Marita Diah Anggraini mengatakan, pos pantau didirikan sejak hari Selasa 27 Oktober 2020 dan personel di tiap pos menurutnya sudah melakukan pengawasan sejak hari Rabu 28 Oktober 2020. Dan selain pengawasan di pos juga ada tim patroli khusus untuk mengurai. Disebutnya sejumlah titik rawan macet di Nganjuk mulai di depan Pujahito, Jalan Ahmad Yani, perempatan Kertosono, exit tol Begadung. Ada pula pos pantau di Wilangan, Timbangan Guyangan, pos perbatasan Pace dan Tanjung Anom. Selama 5 hari masa libur, Satlantas memberi perhatian khusus saat arus balik karena berdasar long weekend tahun lalu, puncak kepadatan lalu lintas tidak terjadi saat keberangkatan, melainkan justru saat arus balik, yakni pada 2 hari terakhir hari libur. Dari Agustin Merdikawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Informasi selanjutnya dari Stebi Julionatan. Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota ingatkan masyarakat waspadai melonjaknya kasus COVID usai libur panjang. Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, meminta tim gugus tugas penanganan COVID-19 supaya mempersiapkan pengamanan dalam rangka libur panjang akhir Oktober ini, yakni mulai hari Rabu 28 Oktober hingga Minggu 1 November 2020. Wali Kota tidak ingin momen berkumpulnya wisatawan asal luar daerah yang datang ke Probolinggo atau sebaliknya justru menimbulkan klaster baru. Habib Hadi mengingatkan catatan long weekend di tengah pandemi pada Agustus lalu menjadi acuan agar pengamanan libur panjang selanjutnya diharapkan jauh lebih baik dari sebelumnya, mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tentunya, Habib Hadi menekankan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Catatan dari Dinas Kesehatan setempat selama rentang waktu 8 bulan masa pandemi virus corona, jumlah keseluruhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Probolinggo sebanyak 588 orang. 541 orang atau 92,01% dinyatakan sembuh. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Dari Henti Ludiana, Suara Ngawi menyampaikan ratusan anggota pramuka tanam 10.000 pohon di kawasan air terjun Suwono. Hari Sumpah Pemuda yang jatuh Rabu 28 Oktober kemarin diperingati para pemuda peduli lingkungan yang terdiri dari Satuan Karya, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka di Kabupaten Ngawi dengan menggelar tanam 10.000 pohon di petak 23D kawasan air terjun Suwono, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kerambi. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, yang diawali dengan penanaman pohon tahap pertama di petak 23D. Lebih dari 100 peserta dari Saka Wanabakti, Saka Bakti Usada, Saka Wirakarya, Saka Bayangkara, dan Saka Kencana mengikuti kegiatan peringatan Sumpah Pemuda. Selain kegiatan menanam pohon, kegiatan perkemahan juga diisi dengan beberapa materi seperti pengelolaan Satuan Karya dari Kuarcap Ngawi, materi air untuk kehidupan dari PDAM Ngawi, dan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 dari Dinas Kesehatan.
Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Khalilur Aris Pradia Suara Tuban menyampaikan PGRI Cabang Tuban terima dana hibah 500 juta dari Pemkab. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Cabang Kabupaten Tuban mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemkab Tuban senilai 500 juta rupiah. Ketua PGRI Kabupaten Tuban, Suwito Tulus merencanakan dana hibah tersebut akan digunakan untuk melengkapi pembangunan kantor sekretariat PGRI Kabupaten Tuban, yang mana sebelumnya hibah yang diterima PGRI selalu digunakan untuk program kegiatan PGRI. Kali ini merupakan bantuan yang cukup luar biasa, yaitu nominalnya sampai 500 juta. Mengapa ini diberikan? Karena memang PGRI punya program, yaitu mendirikan sekretariat. Kita menggunakan istilah adalah rumah kita, karena kita bangun secara bersama-sama. Nah, dengan adanya itu dari pemerintah Kabupaten Tuban juga respon sehingga memberikan bantuan sebesar 500 juta rupiah. Suwito Tulus menambahkan, anggota PGRI Tuban tercatat kurang lebih 11.000 orang, mencakup guru PNS, guru tidak tetap, dan pegawai tidak tetap. PGRI berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya. Di samping itu terus bersinergi dengan Pemkab Tuban dalam menjalankan program kegiatan serta mendukung program pemerintah. Beliau juga berharap Pemkab Tuban terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga pengajar. Khalilur Aris, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita beralih ke Realita FM. Ada Kholik Maulidi. Bertambah lagi 6 orang positif COVID-19 di Pamekasan berasal dari 6 kecamatan berbeda. Jumlah pasien positif COVID-19 di Pamekasan bertambah lagi 6 orang. Mereka berasal dari 6 kecamatan yang berbeda-beda. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan memberikan keterangan tertulis, tambahan 6 pasien baru ini diantaranya berasal dari Kecamatan Telanakan, Pakong, Pademau, Larangan, Galis, dan Propo. Sigit menyampaikan, warga yang positif ini 1 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 5 lainnya berjenis kelamin perempuan. Sehingga dengan adanya tambahan 6 kasus tersebut, jumlah akumulatif warga Pamekasan yang tertular COVID-19 sebanyak 362 orang. Upaya untuk menekan persebaran virus corona terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Pamekasan dengan menggencarkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan pada siang dan malam hari. Informasi tambahan, jumlah total pasien COVID-19 di Pamekasan yang sudah sembuh tercatat bertambah 3 orang, dengan jumlah total sembuh menjadi 317 orang. Sedangkan jumlah pasien meninggal dunia akibat COVID-19 sebanyak 32 orang, dan pasien yang masih menjalani perawatan tercatat 13 orang. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Informasi berikutnya ada Afik Rahardian, Mahardika FM. Pendaftaran diperpanjang, Dinas Koperasi Kota Blitar telah mengirim 3.949 bantuan BPUM ke pemerintah pusat. Dampak COVID-19 menimbulkan kerugian bagi seluruh lapisan masyarakat, satu diantaranya bagi para pelaku usaha mikro. Setelah mengirimkan usulan bantuan gelombang pertama sebanyak 1.724 pengusaha, kini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinkop Kota Blitar memperpanjang pendaftaran bantuan BPUM hingga 27 November 2020. Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar saat dikonfirmasi Rabu 28 Oktober 2020 mengatakan pihaknya masih membuka pengajuan hingga 27 November 2020. Bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan produktif usaha mikro harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia dengan NIK yang valid, bukan ASN, TNI maupun Polri, bukan juga pegawai BUMN ataupun BUMD, mempunyai usaha mandiri, tidak sedang menerima pinjaman atau kredit, memiliki rekening dengan saldo minimal 2 juta rupiah, serta lolos validasi dan sistem informasi kredit program dari Kemenkop dan UMKM serta sistem layanan informasi keuangan OJK. Terus yang kedua ini sudah mencapai 2.225, 27 November. Sementara untuk mengajukan bantuan melalui form, pelaku usaha mikro dapat mengunjungi laman bit.ly/bantuan BPUM Kota Blitar. Gelombang kedua SAT telah mengirimkan sebanyak 2.225 pengusaha, sehingga jumlah total yang telah dikirimkan hingga saat ini sebesar 3.949 pengusaha mikro di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika FM. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang menyampaikan, Ponpes Asyarifi Pesantren Ramah Lingkungan. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, melaunching Eko Pesantren di Pondok Pesantren Asyarifi, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempe. Launching tersebut ditandai dengan pelepasan burung sebagai simbol kepedulian terhadap ekosistem lingkungan. Dalam sambutannya, Bupati Lumajang mengaku bangga dengan adanya pondok pesantren di Kabupaten Lumajang yang mengusung konsep ramah lingkungan. Selanjutnya, Eko Pesantren nantinya akan dikuatkan sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Lumajang membentuk karakter calon pemimpin bangsa dari kalangan santri.
Sementara itu, Yuli Harismawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang menyampaikan konsep ramah lingkungan yang diusung Ponpes Asy-Syarifi merupakan sebuah potensi yang harus didukung oleh pemerintah. Menurutnya, konsep eko pesantren merupakan embrio untuk selanjutnya diterapkan di lembaga yang lain. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Informasi terakhir dari Mega Kristi RGRFM Tulungagung menyampaikan DPRD Tulungagung lakukan reses. Mulai Rabu pekan ini, pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung bakal melaksanakan reses. Mereka akan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. PLT Sekretaris DPRD Tulungagung, Dr. Andes Yuwono Pramudianto, mengatakan pelaksanaan reses dalam masa pandemi COVID-19 terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pertemuan dengan konstituen tidak boleh melebihi 50% kapasitas tempat pertemuan. Sesuai rencana, reses masa sidang 1 tahun sidang 2 anggota DPRD Tulungagung menurut Yuwono akan berlangsung selama 4 hari, yakni mulai Rabu sampai Sabtu mendatang. Seperti reses-reses sebelumnya, semua anggota Dewan melakukan penyerapan aspirasi masyarakat atau konstituen di daerah pemilihannya masing-masing dan nantinya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran atau porkir anggota DPRD Tulungagung, sudah pula menggunakan aplikasi e-porkir. Layanan e-porkir terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Sahabat, demikian rangkuman informasi dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan Buletin Jawa Timur edisi selanjutnya. Saya Andriani, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.